She's had love, but the money's in her sleeve. She's had love, and she knows that I gotta be trusted. She's had love, but the money's in her sleeve. She's had love, and she knows that I gotta be trusted. She's had love. Pengakuan Bojan Hodak saat Persib gagal kalahkan Persis Solo, salah taktik. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, buka suara terkait hasil imbang saat melawan Persis Solo. Saat bertemu di laga pekan ke-23 Liga 1 2023/2024, Maung Bandung harus puas bermain imbang dengan skor akhir 2-2. Kondisi ini cukup ironis karena mereka sempat memimpin dengan skor 2-0. Banyak pihak yang menilai bahwa aspek fisik jadi masalah Persib karena mereka gagal mempertahankan keunggulan. Namun, Bojan menampik faktor fisik jadi alasan mereka gagal mengemas 3 poin. Bojan Hodak menjelaskan, taktik yang dirancang sebenarnya awalnya berjalan dengan baik. Dia menilai ada kesalahan-kesalahan yang tercipta dan membuat Persib gagal mendapatkan kemenangan. Bahkan, harusnya hal tersebut tidak terjadi karena mereka sudah bermain baik sebelum tim lawan bisa mencuri 2 gol. Secara taktikal, kami benar-benar melakukan kesalahan buruk. Pada gol pertama, bisa dilihat ada 3-4 pemain yang melakukan kesalahan. Kesalahan taktikal seperti ini seharusnya tidak terjadi, kata Bojan Hodak dilansir dari laman Tribun Jabar. Pelatih berpaspor Kroasia ini menilai lini depan mereka harusnya bisa memaksimalkan peluang yang ada. Menurutnya, jika mereka bisa menambah 1 gol di laga tersebut maka Maung Bandung berpeluang menutup laga dengan kemenangan dengan skor besar. Sebenarnya setelah kami unggul 2-0, jika bisa mencetak gol ketiga, mungkin kami bisa menang 4-5 gol, tegasnya. Bojan menilai fisik pemainnya dalam kondisi prima dan bisa bertarung hingga akhir laga. Apalagi, mereka sudah libur jeda Piala Asia 2023 selama sebulan. Kesalahan pemain harus bisa diminimalisir untuk pertandingan selanjutnya. Jadi tidak ada masalah dengan fisik karena kami bermain dengan bagus selama 90 menit. Tapi sayangnya ada kesalahan teknis para pemain, tukasnya. Kabar baik Bobotoh, pemain baru Persib dibocorkan Bojan bisa geser senior Maung di Liga 1. Kabar baik Bobotoh jelang jadwal Liga 1 bergulir, kini Persib Bandung punya sosok pemain baru. Bahkan pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak sebut keberadaannya bisa menggeser pemain senior Maung Bandung. Adalah Emad Zikri Fadilah yang masuk dalam daftar susunan pemain DSP Persib saat melawan Persis Solo pada Minggu, tanggal 4 Februari tahun 2024. Salah satu faktor utama Zikri bisa masuk ke dalam skuad Pangeran Biru, menurut Bojan Hodak, karena usaha dan kerja kerasnya terbilang tinggi dibanding para pemain lain. Bahkan Hodak menilai kerja keras gelandang muda Persib U20 tersebut sangat berpotensi mengalahkan para pemain di tim senior. Salah satunya yaitu gelandang senior, Abdul Aziz Lutfi Akbar. Zikri berlatih dan bermain dengan bagus saat melawan Dewa United. Laga uji coba, dia bekerja dengan sangat keras di latihan. Sayangnya, Aziz yang bermain di posisinya tidak berlatih sekeras dia, Zikri. Pada kasus ini jadi keuntungan bagi Zikri dan dia pantas, ujarnya saat diwawancarai pada Sabtu, tanggal 10 Februari tahun 2024. Seperti yang diketahui, Zikri sempat bermain bersama Persib saat laga uji coba melawan Dewa United pada tanggal 22 Januari tahun 2024 lalu. Bermain di babak kedua, dirinya mampu membuat Hodak tercengang melihatnya. Tak heran jika kemudian Zikri sempat dimasukkan Hodak ke dalam DSP bersama para pemain senior Persib lainnya, sebagai pelapis Deddy Kusnandar dan Ezra Walian di sektor tengah. Namun terlepas dari masuknya Zikri ke DSP, pelatih berusia 52 tahun menegaskan persaingan tim di Persib berjalan sangat ketat.
Oleh karena itu, Hodak menyebut Aziz masih berkesempatan masuk kembali ke dalam tim inti Pangeran Biru. Aziz jika ingin tampil, dia harus lebih bekerja keras di latihan. Latihan adalah satu-satunya hal. Hanya ini cara untuk membuat saya memaksakan untuk memainkannya, tambahnya. Aziz sendiri tercatat baru bermain sebanyak 2 pertandingan bersama Persib. 2 pertandingan tersebut terjadi saat melawan Barito Putra, tanggal 13 Agustus tahun 2023, dan Persik Kediri, tanggal 10 Desember tahun 2023. David da Silva sumbang 2 assist. Bojan Hodak singgung hal ini. David da Silva mendapat pujian manis dari pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, setelah menyumbangkan 2 assist saat melawan Persis Solo, Minggu, tanggal 4 Februari tahun 2024. 2 assistnya itu memang tidak bisa mengantarkan Persib meraih kemenangan. Namun, Hodak tetap angkat topi atas penampilan gemilang David di lapangan hijau. Pasalnya, menurut pelatih berkewarganegaraan Kroasia tersebut, sebagai penyerang murni, David sudah membuat rekan-rekan timnya tampil maksimal saat melawan Persis Solo. Dia tidak hanya mencetak gol, tapi memberikan assist kepada Stefano Beltrame dengan crossing yang fantastis. Dia juga memberi assist kepada Ciro Alves, ujarnya saat diwawancarai pada Sabtu, tanggal 10 Februari tahun 2024. Jadi, dia tidak peduli siapa yang mencetak gol. Yang terpenting kami, Persib, bisa mencetak gol. Selain itu, Hodak menjelaskan, 2 assist tersebut menunjukkan bahwa chemistry antara pemain Persib, khususnya para penyerang, sudah mulai meningkat hari demi hari. Dengan kata lain, komunikasi para pemain depan Pangeran Biru akan menjadi lebih berbahaya untuk tim lawan di sisa 10 pertandingan terakhir kompetisi Liga 1 2023/2024. Bisa dilihat, 3 pertandingan sebelum melawan Persis Solo, Beltrame belum bisa banyak bermain dan kami kesulitan di penyerangan. Tapi saat ini semuanya terlihat lebih baik. Pemahaman antara dia, Beltrame, dengan David, Ciro, dan Beckham Putra sudah cukup bagus, katanya. Oleh karena itu, Hodak mengungkapkan, ia tidak sabar melihat kembali penampilan David di lapangan hijau, terutama saat melawan Barito Putra di Stadion Sultan Agung Bantul pada Jumat, tanggal 23 Februari tahun 2024. Jadi untuk penyerangan saya sangat senang, terutama pada babak kedua ada banyak pergerakan yang bagus. Kami memiliki 20 tendangan dan mereka 7, ucapnya. David da Silva berhasil mencetak assist untuk Beltrame pada menit ke-15 dan Ciro, 60. Sayangnya, 2 assist tersebut tidak mampu membawa Persib meraih kemenangan setelah Alexis Messidoro, 67, dan David Gonzalez, 87, menyamakan kedudukan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA. Akibat kejadian tersebut, Persib terpaksa gigit jari dan harus berbagi poin dengan Persis Solo setelah kedudukan berakhir 2-2. Tak hanya itu, Persib pun terpaksa bertahan di posisi ketiga dengan mengoleksi 41 poin. Di bawah Barito Putra, 52 poin, dan PSIS Semarang, 42 poin. BRI Liga 1 banyak libur, Bojan anehkan Liga 1 Indonesia. Keluhan pemain Persib Bandung setelah kembali mendapat libur panjang. Liga 1 2023/2024 nyaris libur selama 2 bulan lamanya. Pemain Persib Bandung keluhkan jadwal libur Liga 1 2023 yang jika dihitung nyaris sampai 2 bulan hingga akhir Februari mendatang. Setelah sempat libur total pada Januari lalu, Liga 1 2023 kembali akan libur cukup panjang hingga akhir Februari tahun 2023. Liga 1 2023 kembali bergulir pada 4-6 Februari tepatnya pekan ke-24 kompetisi. Sementara pekan ke-25 baru akan bergulir pada tanggal 22 Februari mendatang. Persib baru akan melakoni pekan ke-25 pada tanggal 23 Februari melawan Barito Putra. Jeda libur yang panjang ini memunculkan masalah untuk pemain. Ditambah performa Persib sedang inkonsisten setelah imbang melawan Persis Solo di pekan ke-24 lalu dengan skor 2-2.
Hasil imbang itu sekaligus menggeser posisi Persib yang sebelumnya bertengger di peringkat kedua klasemen turun ke peringkat ketiga. Sementara peringkat kedua Liga 1 2023 diduduki PSIS Semarang yang sukses melumat Arema FC dengan skor akhir 4-1. Mantan bek timnas Indonesia, Victor Ikhbonevo, merasa terlalu banyak libur dalam kompetisi tidak bagus untuk pemain dan tim secara keseluruhan. Di saat klub dituntut untuk tampil bagus, pemain juga diharuskan memiliki performa terbaik mereka sebelum dan saat bertanding. Jujur memang tidak mudah bagi pemain karena baru bertanding terus libur lagi, ucap Victor Ikhbonevo dikutip dari laman resmi klub. Harus mulai berlatih keras tetapi kami harus tetap saling bersama. Kami harus belajar dari apa yang telah terjadi di pertandingan kemarin untuk laga berikutnya. Semoga kami bisa mendapatkan kemenangan karena 4 pertandingan sebelumnya kami belum meraih 3 poin. Pertandingan berikutnya harus menang, imbuhnya. Victor Ikhbonevo cukup konsisten dengan penampilannya di Liga 1, meski tak selalu menjadi pilihan utama di skuad Persib. Usianya sudah 38 tahun, namun masih belum ingin memutuskan pensiun sebagai pesepak bola. Soal stamina, mungkin sang pemain sudah kalah bersaing dengan pemain muda, namun pengalaman membuatnya menang. Victor Ikhbonevo juga merupakan andalan timnas Indonesia di masa lalu, sebagai salah satu pilar pertahanan skuad Garuda. Ia adalah salah satu pemain veteran yang masih aktif bermain di kancah tertinggi sepak bola tanah air. Rawan tergelincir dari papan atas, bos Persib peringatkan tim untuk kembali ke jalur kemenangan. Komisaris PT Persib Bandung bermartabat, Umuh Muhtar mewanti-anti pemain Persib Bandung untuk tidak tergelincir lagi. Hasil imbang melawan Persis membuat keberadaan tim dalam zona 4 besar menjadi rawan tersalib. Sempat berada di peringkat kedua klasemen Liga 1, posisi Persib kini sudah tergeser PSIS Semarang. Poin yang dikoleksi oleh Maung Bandung pun sama dengan Bali United yang mengintip di urutan keempat. Jarak poin dengan Persik, Madura United dan para pesaing pun tidak jauh. Jika ingin lolos ke babak Championship Series, tim asuhan Bojan Hodak harus cepat bangkit dan meraih kemenangan. Bagi Umuh, hasil imbang melawan Persis harus jadi tamparan keras bagi tim untuk lebih fokus, supaya ketika menghadapi laga-laga berikutnya tim tidak kehilangan poin lagi, apalagi ketika bermain di kandang. Betul, ya kita selalu memberikan motivasi seperti kejadian kemarin yang tak terduga. Sudah dapat 2-0, lalu 2-1 itu tidak jadi pelajaran. Kalau sudah 2-1 itu harusnya semua bergerak, dan jangan terlalu ke depan, ujar Umuh saat diwawancara di kediamannya, di Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang, beberapa waktu lalu. Komisaris PT Persib Bandung bermartabat tersebut mengatakan seharusnya pemain tidak terlalu bernafsu untuk terus menyerang. Ketika sudah unggul, lebih baik menjaga keunggulan dengan fokus bertahan. Bertahan? Bagaimana caranya untuk mempertahankan yang sudah digenggam sama kita? Akhirnya kan bisa jatuh. Ini saya nyesel, semua pemain nyesel, jadi tidak mengambil pengalaman, keluhnya. Mudah-mudahan ini tidak terjadi seperti ini lagi. Kalau bisa tahan saja ya bagaimana caranya? Banyak, apalagi orang lain kan bisa pura-pura jatuh, tapi Persib mah murni gak ada seperti itu, lanjutnya. Hasil imbang 2-2 melawan Persis membuat Persib gagal menang di 4 pertandingan terakhirnya. Dari 12 poin yang mungkin didapat, hanya 3 yang dikoleksi Mark Klok dan kawan-kawan. Kondisi ini membuat posisi di 4 besar terancam. Jangan kejadian lagi karena ini sangat menyakitkan buat semua. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi dan ke depan menjadi lebih baik lagi, kata pria yang akrab disapa Pak Haji tersebut. Ya sudah kita bicara dengan semua pemain, pelatih juga terkejut dengan draw kemarin. Kalau gak salah menit 87, sakit sekali. Coba kalau bertahan, itulah main bola. Kita menang 3-1 atau 4-1 percuma karena sama dapat 3 poin, pungkasnya. Bojan Hodak upayakan Persib mainkan laga uji coba. Agenda uji coba sedang dirancang Persib pada masa jeda kompetisi saat pemilu 2024. Pasca bertanding melawan Persis, ada jarak waktu panjang menjelang pertandingan berikutnya di Liga.
Tim Maung Bandung baru akan bertanding lagi pada tanggal 23 Februari tahun 2024. Untuk menjaga ritme bertanding pemain dan merawat sentuhan mereka, dibutuhkan agenda pengganti. Uji coba pun menjadi alternatif bagi tim pelatih guna membuat pemain tetap merasakan suasana bertanding meski bukan di laga resmi kompetisi. Kami mencoba untuk menggelar laga uji coba, tapi untuk kali ini akan jadi uji coba tertutup, ujar Bojan Hodak ketika diwawancara oleh wartawan usai latihan di Stadion Sidolik, Minggu, tanggal 11 Februari tahun 2024. Menurutnya agenda ini masih dibicarakan dan belum diputuskan, baik waktu digelar dan klub mana yang menjadi lawan. Pelatih asal Kroasia ini mengatakan penjajakan masih dilakukan dan baru diumumkan saat sudah ada kepastian. Kami sudah berbicara dengan seseorang, merancang uji coba, tetapi kepastiannya saat ini belum bisa dikonfirmasi, tutur pelatih berusia 52 tahun ini. Masih ada jeda waktu 12 hari jelang laga melawan Barito Putra di pekan ke-25. Dalam pertandingan tersebut, Persib akan bertindak sebagai tamu dan menurut rencana partai ini dimainkan di Stadion Sultan Agung, Bantul.